Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi keempat dengan Ibu. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan kita bisa melangsungkan pembelajaran kita. Sistem gerak pada manusia. Kalau yang kemarin-kemarin sistem gerak pada benda. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu memahami konsep sistem gerak pada manusia, memahami fungsi rangka, menyebutkan tulang-tulang dan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Dan selain itu kalian juga mampu memahami tentang persendian dan otot pada manusia serta mampu memahami gangguan pada sistem gerak manusia. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang atau rangka tubuh dengan otot. Sistem gerak terdiri dari rangka dan otot. Rangka dapat bergerak bila digerakkan oleh otot, sehingga rangka itu disebut alat gerak yang pasif dan otot alat gerak aktif. Kenapa? Karena rangka digerakkan oleh otot, maka rangka disebut alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak yang aktif. Rangka tubuh manusia apa sih fungsinya? Yang pertama, memberikan bentuk tubuh. Contoh tulang tengkorak, bentuk tangan, bentuk kaki kita. Kemudian rangka kita berfungsi untuk apa? Sebagai penopang tubuh. Contohnya apa? Tulang kaki menopang bagian tubuh. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Contohnya tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, ginjal. Kemudian alat gerak yang pasif itu rangka tubuh kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tempat melekatnya otot. Contoh tulang kering menempel otot. Tulang penyusun tubuh terdiri dari tulang tengkorak, bagian kepala, tulang anggota badan, tubuh kita, dan tulang anggota gerak. Oke, yang pertama kita bahas tulang tengkorak nih. Tulang tengkorak kita merupakan tulang pembentuk kepala yang disusun oleh sebagian besar tulang yang berbentuk pipih. Tulang tengkorak tersusun ada tulang pipi, tulang rahang nih tengkorak kita, ada pipi, rahang, mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang baji. Itu penyusun tengkorak kita. Yang kedua, tulang anggota badan tersusun oleh tulang belakang, bagian punggung, tulang dada, tulang rusuk, dan gelang panggul. Masing-masing tulang tersebut membentuk kesatuan. Fungsi tulang anggota badan kita yaitu apa? Melindungi organ dalam yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan organ lainnya. Oke, kita bahas bagian rangka kita, tulang tubuh kita. Ada tulang belakang. Tulang belakang tersusun ruas-ruas tulang yang fleksibel tetapi kuat. Tulang belakang ada 33 ruas nih, kalau dihitung ada 33 ruas. Yang terbagi 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang dada. Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau di tengah-tengah dada yang terdiri atas bagian hulu dan tajuk pedang. Nah, ini kalau tulang dada ini ya, ini tulang rusuk, tulang dada kita. Tulang rusuk pada manusia terdiri dari 24 buah atau 12 pasang rusuk itu. Fungsi tulang rusuk sebagai pelindung organ seperti jantung dengan paru-paru, karena di sini adalah posisi jantung, paru-paru. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang yang melayang. Enggak ada. Tulang panggul, gelang panggul atau tulang panggul terletak di ujung bawah tulang belakang.
Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus, ilium, dan 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk, pubis. Nah, ini bagian untuk kita pakai duduk. Kemudian tulang anggota gerak. Nah, ini dia. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tulang anggota gerak bagian atas, tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian atas atau tulang terbentuk dari tulang lengan atas nih, lengan atas, tulang pengumpil atau radius, dan tulang ulna atau hasta. Tulang lengan atas dan bagian bawahnya ada hasta dan ada pengumpil. Kemudian tulang penyusun anggota bagian bawah, ada tulang atau kaki kita nih, ada paha, tulang paha, femur, tulang betis bagian belakang, dan tulang kering bagian depan. Macam-macam tulang berdasarkan jenis tulang, ada tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras itu tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Contohnya tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki. Tulang keras. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contoh tulang hidung dan tulang telinga. Lunak ya. Berdasarkan bentuknya, ada 4 jenis tulang penyusun tubuh, yaitu ada tulang pipa, pendek, pipih, dan tidak beraturan. Tulang pipa yang bagaimana? Bentuknya seperti pipa, memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha, tulang betis, tulang lengan. Tulang pendek berbentuk pendek, ringan dan kuat. Contohnya tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang pipih bentuknya pipih seperti plat. Contohnya tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Tulang tidak beraturan gabungan dari beberapa tulang. Contoh tulang wajah, tulang pada ruas belakang. Oke, setelah belajar tulang atau rangka, kita lanjutkan ke persendian. Persendian merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi menghubungkan antar tulang. Tulang-tulang pada persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur yang disebut dengan ligamen. Persendian memegang peran penting dalam pergerakan tubuh, sehingga kaki dan tangan kita dapat dilihat. Kaki dan tangan kita dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Itu karena adanya persendian, maka kita bisa melakukan hal itu. Sendi dapat dibedakan berdasarkan sifat geraknya dan bentuknya. Kalau berdasarkan sifat geraknya bagaimana? Oh, ada sendi mati, sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan karena dia mati ya, tulang tengkorak. Artinya tulang tengkorak kita terbentuk dari beberapa tulang, tapi dia penghubungnya, sendinya mati, tidak dapat digerakkan. Sendi gerak, diartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan tulang secara bebas. Kemudian yang ketiga, sendi kaku, amfiartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contoh tulang pergelangan tangan. Kemudian kalau sendi berdasarkan bentuknya, sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan yaitu adalah sendi peluru. Yang pertama, sendi peluru, gerakan bebas ke segala arah. Contohnya sendi antara lengan atas dan bahu. Silakan gerakan lengan kalian, bagian atas dan bahu kalian. Itu yang dikenal dengan sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel gerakan satu bidang, yaitu pada sendi pada lutut dan siku. Kemudian yang ketiga, sendi putar, gerakan memutar, contohnya sendi pada tulang leher. Yang keempat, sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang, contohnya sendi pada tulang belakang. Yang kelima, sendi pelana, memungkinkan gerakan memutar dan melengkung, contohnya sendi pada ibu jari.
Oke, silakan dicobakan biar kalian tahu mana posisi sendi, peluru, engsel, putar, geser, dan pelana. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya nak. Lanjut. Setelah sendi, rangka sendi, sekarang kita masuk ke otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena karena otot mampu memanjang dan memendek memungkinkan terjadinya gerakan. Otot dibedakan menjadi lurik, polos, dan jantung. Apa tuh? Ayo kita lihat. Oh, pertama otot lurik. Ini ada gambar. Kan terlurik-lurik ya, ada garis-garis. Nah, otot lurik merupakan otot yang berfungsi melakukan gerakan atas kemauan manusia atau otot sadar. Otot sadar. Nah, kalau berdasarkan kemauan kita diperintah oleh siapa? Otak. Berarti berdasarkan perintah dari otak. Berarti kita masih sadar. Sadar di sini bukan pingsan, tapi kita dalam kondisi aktif, bukan tertidur atau kita ketiduran lah, dalam artian seperti itu. Jika dilihat dengan mikroskop akan tampak bagian gelap dan terang. Nah, ini yang lurik-lurik, ada sisi terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Itu namanya otot lurik. Otot lurik bentuknya lurik-lurik, ada bagian gelap dan terang dan bekerjanya atas kemauan manusia atau disebut dengan istilahnya otot sadar. Otot polos merupakan penyusun organ tubuh bagian dalam seperti pencernaan, pernafasan. Otot polos merupakan otot tak sadar yang bekerja tanpa kemauan manusia. Artinya otak tak memerintahkan. Sekarang ya, ketika kita tidur, apa lupa kita bernapas? Ketika tidur, apakah kita artinya gini, misalkan ini otot pencernaan. Contoh, kamu mau tidur makan nih, ketiduran sekian jam, toto bangun kok rasa lapar. Nah, kenapa? Karena sistem pencernaan kita tersusun atas otot yang polos, yaitu otot yang bekerja secara tak sadar. Artinya, walaupun kita ketiduran, otak kita tidak memerintah, tapi sistem pencernaan kita tetap bekerja. Nah, itu adalah otot polos cara kerjanya. Jika dilihat dengan mikroskop, tampak polos, tidak ada bagian gelap dan terangnya. Jadi itu bedanya. Kalau otot lurik, ada sisi gelap terang. Kalau ini polos saja gitu. Ini kalau ini kan serat toh. Yang ketiga, ada otot jantung. Nah, disinilah jantung kita ya. Kalau letak di kiri. Otot jantung tampak seperti otot lurik, kayak lurik, berlurik-lurik. Namun kontraksinya tidak dapat dikendalikan secara sadar, jadi nggak dapat dikendalikan secara sadar, artinya bekerja secara tak sadar tanpa perintah dari otak. Kan kita nggak pernah ketiduran, otot gini, jantung kita juga istirahat gitu. Kecuali kalau kita sudah tidak diberikan nyawa lagi, otomatis otot jantung kita juga stop. Tapi selama kita diberikan nyawa, maka otot jantung kita tetap bekerja walaupun kita ketiduran. Itu makanya otot jantung bentuknya seperti otot lurik, cara kerjanya seperti otot polos. Bentuknya berlurik-lurik, cara kerjanya secara tak sadar. Lanjut, gangguan. Nah, ini dia. Ini gangguan pada sistem gerak. Ada penyakit rickets karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Nampak kaki berbentuk huruf O dan X. Osteoporosis. Nah, ini biasanya mengancam usia manula karena tulang keropos. Makanya orang tuamu mungkin kan masih cukup muda, untuk menghindari ya tetap nutrisi kandungan kalsiumnya cukup tinggi. Ini kita dapat dari kacang-kacangan, protein hewani nabati. Untuk tujuannya apa? Kalsium tersimpan dalam tulang cukup banyak untuk menghindari penyakit osteoporosis. Patah tulang, fraktura, ini karena terjadi kecelakaan, maka paling hati-hati. Kenapa kalian dilarang bawa kendaraan belum usianya? Tujuannya apa? Kalau sudah kejadian patah tulang, waduh, dandaninnya susah, tidak akan dikhawatirkan tidak pulih sebagaimana mestinya. Artritis karena peradangan pada sendi, yaitu kenapa? Karena mengangkat beban terlalu berat. Nah, jadi gotong-gotong, dipaksakan kemampuan kita untuk mengangkat yang berat. Lepas sendi karena terjadi kecelakaan. Nah, ini dia lepas sendi. Ligamen pada sendi lepas dari tempat duduk ya. Kemudian kebiasaan posisi duduk. Nah, ini dia. Ya, kayak mana? Nah, ini dia. Nah, ini kalau nanti kita belajar normal, nah hati-hati kalau kita berlangsung posisi ya. Ada istilah skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping hingga tubuh ikut. Nah, kira-kira ini skoliosis. Kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh bungkuk. Nah, ini nggak boleh.
Lordosis, tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga bagian perut maju. Nah, ini dia, ini namanya lordosis. Skoliosis, kiposis, dan lordosis. Oke, tolong dijaga ya nak, hati-hati. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nah, ini materi ibu beberapa tahun lalu, ada di Senang IPA sebelum GC kita pakai. Oke, terima kasih. Semoga kita jumpa di kelas nyata kita ya anak-anak. Oke, kita bisa belajar seperti ini. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.